Cerita kali ini berasal dari salah satu mantan karyawan pusat perbelanjaan di Bandung. Pada saat kejadian, narasumber berusia lebih dari 17 tahun. Sebut saja Ujang namanya. Kisah ini terjadi kurang lebih 9 tahun yang lalu. Ya, sudah cukup lama memang, tapi masih saja saya teringat sampai saat ini. Saat kejadian ini berlangsung, saya bekerja di sebuah mall terbesar di Bandung yang berada di Jalan Gatot Subroto. Tidak usah diperjelas. Pasti sudah tahu. Saat itu seingat saya hari Kamis, dan saya masuk shift siang, yaitu dari jam 2 siang sampai 10 malam. Jujur, saya berangkat kerja dengan kondisi yang sangat malas sekali dan sempat terpikir untuk bolos saja bekerja. Tetapi suatu kewajiban dan hal lain yang mengharuskan saya untuk kerja. Saya pun berangkat dari rumah dengan malas dan singkat cerita, sampailah saya di tempat kerja, di sebuah toko department store yang berada di dalam mall tersebut. Seperti biasanya, sebelum masuk, kami semua bersiap-siap dulu, agar saat masuk dalam keadaan rapi, wangi, dan segar. Saya bersama beberapa rekan saya yang juga kebagian shift siang saat itu. Setelah penampilan oke, kami pun semua yang shift siang mulai masuk ke toko, dan sebagaimana tugas saya menghampiri dan mendampingi calon customer yang sedang memilih-milih barang. Tak terasa jam menunjukkan pukul 5 sore, saatnya untuk teman-teman yang masuk pagi pulang. Teman-teman yang shift pagi pun pamit kepada saya. "Jang duluan ya," kata teman saya Linda, dan saya pun menjawab, "Iya Lin, hati-hati di jalan." Kemudian salah satu teman saya pun juga berpamitan, sebut saja dia Andri. "Bro, duluan ya. Kalau toko sepi, kamu jangan modus tidur di gudang ya, takut ada yang ganggu," pesan dia. Saya pun menjawab, dengan tertawa, "Paling yang ganggu si Doni atau si Heru kan, haha." Teman saya yang masuk siang juga. Tapi Andri hanya tersenyum. Kemudian jam menunjukkan pukul 6 sore waktunya untuk saya istirahat. Di ruang istirahat, terdengar sangat ramai sekali gemuruh karyawan yang juga sedang rehat. Saya pun melakukan sholat terlebih dahulu. Kemudian makan, dan saya sempatkan untuk merokok untuk menenangkan pikiran. Istirahat pun selesai. Saya kembali lagi masuk ke dalam toko dan tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 8 malam. Pukul 8, saat itu keadaan toko sangat sepi. Maklum ini bukan weekend. Saking sepinya toko saat itu membuat saya mengantuk. Dalam hati saya tersirat keinginan modus tidur di gudang. Daripada standby tapi nggak ada pengunjung kayak gini. Saya pun berpesan ke teman saya, "Doni, bro, saya mau ke gudang dulu ya. Nggak kuat nih ngantuk banget gara-gara kemarin bergadang. Lagian toko juga sepi nggak ada pengunjung, titip ya." "Oke bro, sama sih, saya juga ngantuk, tapi kamu duluan saja deh, nanti saya nyusul." Saya pun berjalan ke gudang. Gudang tersebut adalah gudang yang tidak terlalu besar. Gudang ini tempat penyimpanan stok barang yang akan dijual nantinya setelah barang di display saat ini laku. Di gudang, saya naik ke salah satu rak di atas dan menata tempat untuk saya bisa tidur. Saya pikir, jika saya tidur di atas agar saya bisa tidur nyenyak dan lebih aman, karena nggak ketahuan kalau ada supervisor yang cek ke gudang. Setelah selesai menata tempat untuk tidur, saya pun mulai rebahan, dan tanpa butuh waktu lama, saya pun terlelap. Saat saya tidur itu, saya bermimpi di dalam mimpi itu, si Andri teman saya yang tadi, datang dan menasihati saya. "Bro, jangan suka tidur di gudang, soalnya saya juga ada yang ganggu." Tapi di dalam mimpi itu, saya menjawab, "Saya nggak takut. Kalau saya yang ketemu gituan, malah mereka mungkin yang takut lihat saya." Ucap saya sombong sambil tertawa. Lalu saya tersentak bangun. Ada sebuah tangan menggenggam kaki saya. Bahkan tak hanya mencengkram. Tangan itu kini menarik sedikit-sedikit kaki saya hingga rak yang saya tiduri berdecit. Kepala ngantuk, saya tidak sampai membuka mata dan tidak menggubris tarikan itu. Ya, paling Doni yang jailin saya, atau minta gantian jaga, pikir saya. Saya pun menggerakkan kaki saya untuk menepis tangan itu, tapi tangan itu tetap erat memegang dan menarik-narik kaki saya. Kesal, saya sedikit membentak.
masih tanpa membuka mata. Apa sih, ganggu orang tidur aja? Tapi tetap saja kaki saya ditarik-tarik. Sampai tiba-tiba, Sok we sing tenang. tiba-tiba ada jawaban itu dan suaranya bukan suara Doni. Bahkan itu suara wanita tua. Suara itu terdengar sangat menyeramkan karena tidak ada karyawan sudah berumur bekerja di sana. Walaupun masih amat sangat mengantuk, suara tadi sudah cukup membuat jantung saya berdetak kencang dan memaksa saya membuka mata. Perlahan, saya buka satu mata saya untuk sekedar mengintip ke dekat kaki saya. Dan saya dapati di depan kaki saya ada seorang nenek yang sedang jongkok menertawai saya dengan tawa yang mengerikan. Dan posisinya benar-benar berada di kaki saya. Ia memakai baju putih, rambutnya panjang tebal seperti gimbal. Senyumnya lebih tepat disebut menyeringai. Sambil tertawa, sosok nenek ini berkata, Sok we sing tenang. Kulamnya dia sareng nenek. Mendengar kata tersebut, saya semakin takut. Dan saya pun tidak sadar kalau saya berada pada rak atas, sampai saya terjatuh ke bawah. Tak ingat sakit. Saat itu juga saya pun lari ketakutan keluar. Kemudian saya ketemu sama si Denny di luar. Dia berkata, "Bro, kamu tidur lama sekali. Saya mau nyusulin kamu, karena toko udah mau tutup. Yuk, udah waktunya pulang." Dengan napas yang tersenggal-senggal, saya ingin menceritakan kejadian di gudang tersebut. Tapi seakan-akan mulut saya terkunci dan saya tidak dapat berbicara. "Kamu kenapa, bro?" tanya Doni. Walaupun sudah ketakutan seperti itu, tapi tetap saya tidak bisa bicara sedikit pun. Saya hanya menggeleng pada Doni dan bergegas karena sudah waktunya untuk pulang. Singkat cerita, saya sudah sampai rumah dan saya akhirnya dapat menceritakan hal tersebut kepada ibu saya. Dan beliau berkata, "Ya udah, sekarang kamu tidur, istirahat, biar besok fit." Saya pun beranjak ke kamar untuk tidur. Tak lama saya pun terlelap. Anehnya saya bermimpi kembali, dan di mimpi tersebut saya bertemu kembali dengan nenek yang tadi di gudang. Dalam mimpi saya, nenek itu berkata, "Ayo sini, ikut saja denganku." Dalam mimpi itu saya merasa ketakutan. "Jangan, Nek. Ampun, Nek. Jangan deketin saya." "Ah!" Dan saya terbangun oleh suara yang membangunkan saya. Nak, bangun. Kamu kenapa, nak? Ketika saya terbangun, sudah ada ibu saya di samping saya. Kata ibu saya mengigau dan berteriak-teriak saat tidur. Singkat cerita, esok harinya badan saya panas dingin dan saya tidak masuk kerja. Dan pada bagian punggung sangat berat sekali. Pada siang harinya, saya tiduran di ruang tamu sambil nonton TV. Tiba-tiba terdengar suara yang permisi masuk rumah. Punten, suara seorang bapak-bapak. Dan saya pun menjawab, "Mangga, Pak." Dan ternyata itu adalah Pak RT yang seperti biasa menagih uang iuran ronda. Melihat saya, RT bertanya, "Kamu nggak kerja? Lagi nggak enak badan, Pak, jadi nggak masuk." Jawab saya. Pak RT diam sejenak, lalu ia bertanya, "Kamu kemarin tidur di gudang ya?" Jujur, saya kaget. Padahal topik pembicaraan kami tidak ke sana. Saya pun bertanya kembali dengan agak ketakutan. "Loh, Pak RT bisa tahu saya kemarin tidur di gudang?" "Saya dikasih tahu sama nenek yang lagi meluk kamu di punggung kamu itu," katanya sambil melirik ke punggung saya. Seketika saja panik dan bulu kuduk saya merinding semua. Saya meminta Pak RT agar mengusir nenek tersebut, karena di daerah saya, Pak RT salah satu orang pintar, dan Pak RT menyarankan agar saya ke rumahnya saat malam hari. Saat malam hari, saya pun ke rumah Pak RT. Di sana sudah disiapkan berbagai macam perlengkapan untuk mengobati saya. Beliau kemudian memerintahkan saya membaca istighfar terus-menerus, dan Pak RT mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tak terasa saya pun kehilangan kesadaran, tak ada apapun yang saya ingat. Ketika saya sadar, sudah banyak orang yang sedang mengaji di sekeliling saya. Sementara ibu saya di sana sedang menangis. Melihat saya bangun, ibu segera memeluk saya. "Alhamdulillah kamu sudah sadar, nak." "Kenapa, Bu?" "Kamu saat diruqyah, kerasukan berkali-kali. Dan yang masukin, kamu berkata,
ingin menikahi kamu dan mengajak kamu ke alamnya. Kamu udah 3 hari nggak sadarkan diri, nak. Tapi alhamdulillah sekarang kamu udah sadar, kata ibu menjelaskan di tengah isak tangisnya. Dan atas kejadian tersebut, saya memutuskan resign dari tempat saya bekerja, dan sampai sekarang pun melihat mall itu dan toko saya dulu cukup untuk membuat saya takut.